Saya cek dulu untuk peserta KORI yang nomor 06 sudah datang. 06 sudah datang? Belum ya? Baik Bapak Ibu hadirin yang mungkin masih berada di luar, segera memasuki auditorium RRI Palembang karena sesaat lagi acara akan segera kita mulai. Ya, kami ulangi untuk Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang masih saja berada di luar, harap segera memasuki auditorium RRI Palembang karena acara sesaat lagi akan dimulai. Dan yang terhormat kepada Kepala RRI Palembang dan seluruh jajaran, mungkin bisa berpindah duduk ke depan, Bapak Ibu silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pada kesempatan pagi hari ini kita semua diberikan kesempatan untuk menyaksikan final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang yang bertempat di Auditorium RRI Palembang. Yang terhormat Kepala RRI Palembang Bapak Dr. Andes Ahmad Bahri dan seluruh jajaran yang hadir di Auditorium RRI Palembang. Yang terhormat seluruh peserta KORI dan KORIA PTQ RRI Palembang. Yang terhormat Dewan Hakim yang akan bertugas menyeleksi finalis PTQ RRI Palembang di pagi hari ini. Dan yang terhormat seluruh panitia final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang. Dalam hari ini, final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang itu akan diikuti oleh 10 finalis peserta Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang. Sebelum kita memulai pelaksanaan final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa juga kami akan menyapa seluruh sahabat kreatif karena acara ini juga disiarkan langsung di 91,6 FM Pro 2 FM Palembang, disiarkan juga lewat YouTube RRI Palembang. Jangan lupa Anda bisa download aplikasi kami RRI Playgo dan juga rri.co.id untuk mendengarkan streaming kami. Baik seluruh hadirin peserta final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang, sebelum kita mulai,
kita akan memperkenalkan Dewan Hakim yang akan bertugas di kesempatan hari ini adalah Bapak Haji Ahmad Tarmizi Muhaimin SPDI sebagai Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ibu Haja Ondiana SAG. Assalamualaikum. Dan Ibu Haja Lailatul Mu'jizat SUD MAG. Assalamualaikum. Ketiga Dewan Hakim yang terhormat sudah bersiap-siap. Sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu bagaimana tata tertib yang akan saya bacakan untuk ke seluruh peserta Qori dan Qori'ah. Adapun tata tertib pelaksanaan final PTQ RRI Palembang, setiap peserta tidak perlu mengucapkan salam dari mulai bacaan sampai dengan selesai. Lagu minimal 3 lagu dan setiap peserta diberikan waktu atau durasi kurang lebih 7 menit untuk membacakan surat yang ditentukan Dewan Hakim. Dan untuk ketentuan yang lainnya, mungkin Dewan Hakim yang terhormat bisa menambahkan, kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan tata tertib cabang tilawah, yang pertama, peserta tidak diperkenankan membawa dan membaca mushaf sendiri. Jadi wajib membaca mushaf yang sudah disiapkan oleh panitia. Kemudian yang kedua, peserta tidak diperkenankan ketika membaca itu memegang mikrofon. Jadi mikrofonnya tetap di posisi seperti semula. Kemudian yang ketiga, sebagai isyarat pelaksanaan lomba ini, untuk lampu itu kita ganti dengan ketukan. Jadi mohon diperhatikan, lampu hijau itu diganti dengan ketukan pertama. Seperti itu. Kemudian lampu kuning itu diganti dengan ketukan 2 kali. Lampu merah diganti dengan ketukan 3 kali. Demikian, itulah yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh peserta final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang sudah dimengerti ya atas tata tertib yang baru saja disampaikan oleh Dewan Hakim. Baik, hadirin dan juga pendengar Pro 2 FM di 91,6 FM, dengan dibacakannya tata tertib oleh Dewan Hakim yang akan bertugas menyeleksi finalis final PTQ RRI Palembang di tahun 2021 ini, final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang dimulai. Kami langsung saja untuk panggilkan peserta pertama yang akan membacakan surat An-Naml ayat 1. Tapi sebelumnya kita tanya dulu Dewan Hakim ya, hadirin. Ini terlalu bersemangat MC-nya. Dewan Hakim bagaimana? Sudah bisa kita mulai ya? Oke. Saya yakin peserta juga dak-dikduk ya. Sabar. Baik, kami panggil nomor peserta 10 yang akan membacakan surat An-Naml ayat 1. Kami silakan untuk naik ke atas mimbar, silakan. 10, Bu. Ini dari awal sini atau dari 01, Bu? 01 ya? Oke. Baik, kita ulang ya berarti ya. Kami panggil peserta nomor 01 yang akan membacakan surat Ar-Ra'd ayat 1. Kami silakan untuk naik ke atas mimbar. Kami harapkan untuk yang lainnya juga bersiap-siap ya.
Ya, yang akan segera tampil ini adalah nomor peserta 01 Qori'ah kita yang akan membacakan surat Ar-Ra'd, itu dimulai dari ayat 1. Dan untuk Qori yang lainnya juga yang belum mendapatkan kesempatan tampil, harap bersiap-siap ya. Setelah 01 ini bersiap-siap, nanti nomor peserta 02 untuk Qori ya, 02 bersiap-siap. Ya. Baik. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia peserta nomor 01 yang akan membacakan surat Ar-Ra'd ayat 1. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim Ra. Tilka ayatul kitab. والذي أنزل إليك من ربك الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل
يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي أنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. Ya, itulah tadi penampilan dari nomor peserta 01 yang membacakan surat Ar-Ra'd ayat 1. Dan selanjutnya kami akan memanggil nomor peserta 02, kori kita yang akan membacakan surat Al-Furqan ayat 1. Sahabat kreatif yang sedang mendengarkan siaran langsung ini, kami memanggil nomor peserta 02, kori kita yang akan tampil, yang akan membacakan surat Al-Furqan ayat 1. Dan untuk seluruh pendengar RRI Pro 2 FM Palembang, sahabat kreatif yang ingin menyaksikan secara langsung ya, secara visual, bisa langsung ke YouTube RRI Palembang. Jadi jangan lupa saksikan di YouTube RRI Palembang. Tinggal ketik saja final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang. Sedang bersiap-siap kori kita dengan nomor peserta 02 yang akan membacakan surat Al-Furqan ayat 1. Setelah ini kami minta peserta nomor 03 untuk bersiap-siap juga ya. Setelah nomor 02 akan tampil 03, harap bersiap-siap juga. Baik. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia nomor peserta 02 yang akan membacakan surat Al-Furqan dimulai dari ayat 1. Kami silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. إنه كان غفورا رحيما.
إنه كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Baik, itulah tadi penampilan dari peserta kori kita dengan nomor 2 yang membacakan surat Al-Furqan dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk peserta nomor 03, Qori'ah kita yang akan membacakan surat Yusuf dimulai dari ayat 1. Sahabat kreatif, inilah dia peserta nomor 03, Qori'ah kita yang akan membacakan surat Yusuf dimulai dari ayat 1. Jangan lupa untuk saksikan final PTQ RRI Palembang melalui akun YouTube kami, itu di akun YouTube RRI Palembang. Tinggal diketik saja final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang. Sedang bersiap-siap untuk Qori'ah kita nomor peserta 03 yang akan membacakan surat Yusuf dimulai dari ayat 1. Baik, Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia nomor peserta 03, Qori'ah kita yang akan membacakan surat Yusuf dimulai dari ayat 1. Kami silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik.
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. صدق الله العظيم. Baik, baru saja kita simak penampilan dari Qori'ah kita nomor peserta 03 yang membacakan surat Yusuf dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk peserta Qori kita nomor 04 yang akan membacakan surat An-Nur dimulai dari ayat 1. Kami mohon untuk 04 silakan naik ke mimbar. Dan selanjutnya setelah 04 kami mohon untuk bersiap-siap peserta dengan nomor 05 ya. Silakan untuk 04. Kami ingatkan kembali kepada seluruh sahabat kreatif yang mendengarkan siaran ini, Anda bisa langsung menyaksikan secara visual ya. Final Pekan Tilawatil Quran PTQ RRI Palembang itu melalui YouTube, akun YouTube RRI Palembang. Baik Dewan Hakim yang terhormat, inilah peserta dengan nomor 04, Qori kita yang akan membacakan surat An-Nur dimulai dari ayat 1. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم
والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم. Baik, itulah tadi penampilan dari nomor peserta 04, Kori kita yang membacakan surat An-Nur dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil nomor peserta 05, Kori kita yang akan membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 1. Setelah 05 tampil, kami minta bersiap-siap untuk nomor peserta 06 ya. Dan jangan lupa untuk saksikan siaran ini secara visual lewat akun YouTube RRI Palembang, Pekan Tilawatil Quran untuk finalnya. Ketik saja itu akun YouTube-nya RRI Palembang. Baik, sedang bersiap-siap nomor peserta 05, Qori'ah kita yang akan membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 1. Baik Dewan Hakim yang terhormat, inilah nomor peserta 05, Qori'ah kita yang akan membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 1. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه
سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون.
Sadaqallahul azim. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 05, Qori'ah kita yang membacakan surat An-Nahl dimulai dari ayat 1. Dan selanjutnya kami panggil untuk peserta nomor 06, Qori kita yang akan membacakan surat Al-Qasas dimulai dari ayat 1. Setelah nomor 06 kami mohon bersiap-siap untuk nomor peserta 07, Qori'ah kita yang akan membacakan surat Hud ayat 1. Dan hadirin yang berbahagia, jangan lupa untuk saksikan secara visual tayangan di akun YouTube kita Final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang, itu di akun YouTube RRI Palembang. Dan juga ini disiarkan langsung di Pro 2 FM Palembang di channel 91,6 FM. Ya, Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia nomor peserta 06 yang akan membacakan surat Al-Qasas dimulai dari ayat 1. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم
نساءهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون صدق الله العظيم. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 06 Qori kita yang membacakan surat Al-Qasas dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk Qori'ah dengan nomor peserta 07 yang akan membacakan surat Hud dimulai dari ayat 1. Baik, kami panggil untuk nomor peserta 07 Qori'ah kita yang akan membacakan surat Hud dimulai dari ayat 1. Hadirin yang berbahagia, siaran ini juga disiarkan secara langsung melalui RRI Pro 2 FM Palembang
di channel 91,6 FM dan secara visual juga disiarkan langsung dari akun YouTube RRI Palembang. Baik Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia peserta dengan nomor 07 yang akan membacakan surat Hud dimulai dari ayat 1. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن
تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. إنه عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 07. Qari'ah kita yang membacakan surat Hud dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk peserta nomor 08, qari kita yang akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 1. Peserta kita nomor 08, qari kita yang akan membacakan surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 1. Bersiap-siap setelah peserta nomor 08 untuk nomor peserta 09. Sedang bersiap-siap peserta nomor 08 yang akan membacakan surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 1. Baik Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia nomor peserta 08 yang akan membacakan surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 1, disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمن
أهلكناها ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون صدق الله العظيم. Ya, baru saja kita saksikan penampilan nomor peserta 08. Qori kita yang membacakan surat Al-Anbiya dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk nomor peserta 09. Qoriah kita yang akan membacakan surat Ibrahim dimulai dari ayat 1. Inilah dia nomor peserta 09. Qoriah kita yang akan membacakan surat Ibrahim dimulai dari ayat 1. Hadirin yang berbahagia dan juga sahabat kreatif yang mendengarkan siaran langsung final PTQ RRI Palembang. Finalis ini berjumlah 10 orang dan saat ini sedang bersiap-siap nomor peserta 09, Qoriah kita yang akan membacakan surat Ibrahim dimulai dari ayat 1. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia peserta dengan nomor 09. Qoriah kita yang akan membacakan surat Ibrahim dimulai dari ayat 1. Disilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين
الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 09 yang membacakan surat Ibrahim dimulai dari ayat 1. Selanjutnya kami panggil untuk nomor peserta 10, Qori kita yang akan membacakan surat An-Naml dimulai dari ayat 1. Dan nomor peserta 10 ini merupakan finalis terakhir ya, karena jumlah finalis ini diikuti oleh 10 finalis. Sedang bersiap-siap untuk nomor peserta 10 yang akan membacakan surat An-Naml dimulai dari ayat 1. Dan seluruh rangkaian lomba di PTQ RRI Palembang ini juga mendapatkan support dari Kopi Bubuk Benua, Pegadaian Syariah, PT Rifan Finansindo Berjangka, Bank BRI dan juga Sirup Kurnia. Baik hadirin dan juga sahabat kreatif yang mendengarkan siaran langsung final PTQ RRI Palembang, Anda juga dapat saksikan acara tersebut ya melalui siaran YouTube kami di akun RRI Palembang. Dewan Hakim yang terhormat, inilah dia nomor peserta 10 yang akan membacakan surat An-Naml dimulai dari ayat 1. Disilahkan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب
قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Ya, baru saja kita saksikan penampilan dari nomor peserta 10 yang membacakan surat An-Naml dimulai dari ayat 1. Dan ke-10 peserta atau 10 finalis PTQ RRI Palembang sudah tampil. Jadi untuk pengumumannya harap bersabar ya, semua serentak akan diumumkan langsung hari ini juga pas nanti sebelum penutupan PTQ RRI Palembang. Dan sebelum kita lanjutkan untuk ke lomba tausiah, kita akan dengarkan akan ada sosialisasi dari Pegadaian Syariah. Dalam hal ini akan disampaikan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat datang di bumi Sriwijaya kepada seluruh kafilah PTQ RRI tingkat nasional ke-51 di Palembang, Sumatera Selatan yang akan digelar dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2021. Melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Kita harapkan PTQ ini akan meningkatkan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Sumatera Selatan. Karena itu, mari kita sukseskan pelaksanaan PTQ RRI ke-51 ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Riak Sungai Musi masih tetap seperti dulu. Pancaran sinar matahari menembus pinggiran sungai, bergelombang mengantarkan perahu dan dayung dari hulu ke hilir. Orang-orang masih bersemangat dalam kegiatan, layaknya nelayan sungai yang berharap tangkapannya memuaskan di setiap tautan, pancing, atau hentakan jala. Ya, hidup masih terus dijalani, walau diliputi rasa waspada. Tapi jangan cemas yang dicipta. Harapan tetap ada dengan doa yang dipanjatkan dan melakukan apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga kesehatan kita dan orang lain. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Pulihkan keadaan. Berpetualang di destinasi wisata kerajinan kain di kota Palembang. Lokasi pertama, kita bisa datang ke sentra kain Tuan Kentang 15 Ulu. Lokasinya sekitar 5 km dari pusat kota. Di sini, pusatnya kerajinan kain jumputan. Selain kain jumputan, ada juga kain blongsong dan kain tajung. Selanjutnya, kita ke sentra penjualan kain di kota Palembang. Lokasinya di Komplek Ilir Barat Permai. Di sini banyak yang berjualan kain khas Palembang. Nah, lokasi terakhir kita bisa menuju ke sentra songket di Tangga Buntung. Di sini kita bisa memilih kain songket dengan beragam motif dan harga. Kalau ke Palembang, jangan lupa singgah ke sini ya.
serangkaian lomba di PT Ki RRI Palembang. Jangan berpindah tempat karena setelah ini kita akan langsung menyaksikan perlombaan tausiah yang akan diikuti oleh beberapa finalis dalam final Pekan Tilawatil Quran RRI Palembang. Saya pamit, Tata Edin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan yang saya perbuat dalam membawakan acara tilawah tadi, dan jangan lupa untuk terus saksikan secara visual lewat akun YouTube RRI Palembang. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan juga pendengar, sahabat kreatif Pro 2 RRI Palembang. Kalau tadi bersama rekan Tata sudah kita ikuti tentunya lomba final Pekan Tilawatil Quran. Selanjutnya untuk cabang tausiah, dan final hari ini untuk lomba tabang tausiah ini ada beberapa peserta yang akan tentunya kita tampil di suasana siang hari ini. Selanjutnya kami akan memperkenalkan dulu tentunya beberapa Dewan Hakim. Di mana Dewan Hakim kita ada Bapak Haji Ahmad Soleh Sakni LCMA, beliau adalah Hakim Ketua. Kemudian Bapak Dr. Haji Muhammad Yumi Rusli MSI adalah Hakim Anggota, dan Bapak Haji Agus Dodi Syukri MPDI merupakan Hakim Anggota juga dalam tentunya lomba final Pekan Tilawatil Quran di cabang lomba tausiah PT Ki RRI Palembang tahun 2021. Untuk para peserta kami mengingatkan, menginformasikan sebelum tentunya kami panggil satu persatu bahwa untuk lomba tausiah ini nanti akan tentunya diberi kode oleh Dewan Hakim, di mana ada 3 lampu. Lampu yang pertama adalah lampu hijau, di mana lampu hijau ini di menit pertama itu adalah persiapan untuk tentunya para peserta untuk mempersiapkan diri untuk mulai bertausiah. Yang kedua adalah lampu kuning. Lampu kuning ini 1 menit terakhir, dan lampu merah adalah bagi peserta untuk selesai. Baik, bagaimana Dewan Hakim? Dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta dan hadirin yang dirahmati Allah SWT, Dewan Juri yang berbahagia. Untuk lampu tadi kita roba dengan ketukan apa namanya Ustaz? Ketukan mic 1 kali itu dimulai berbicara menit pertama. Kemudian ketukan 2 kali 1 menit terakhir, ketukan 3 kali pertanda selesai. Untuk penampilan final hari ini kita menetapkan waktu tampilnya 5 menit. Lewat 5 menit akan kita beri tanda untuk segera turun. Jadi para peserta yang sudah menyiapkan 6 atau 7 menit silakan dikurangi menjadi 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ketua Dewan Hakim. Mungkin ada tambahan lagi? Tidak ada? Baik. Dewan Hakim bagaimana? Segera saja kita mulai? Segera saja kita mulai. Baik, pendengar juga sahabat kreatif, segera saja kita akan memanggil tentunya peserta finalis Lomba Tausiah PT Ki RRI Palembang tahun 2021. Nomor tampil 01 dengan tausiah berjudul Pulanglah. Kita segera akan saksikan tentunya penampilan peserta dengan nomor tampil 01 dengan judul tausiah Pulanglah. Dewan Hakim, pendengar dan juga tentunya hadirin, segera saja ini dia penampilan peserta dengan nomor tampil 01. Baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang terhormat,
Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Al-ayat. Allah memberitahukan kepada kita bahwa berbuat baiklah kepada orang tua. Biasanya di bulan Ramadan ini, bulan yang dirindukan oleh orang tua untuk berjumpa dengan anak-anaknya. Ketika orang tua menghubungi anaknya, "Nak, sebentar lagi kan Ramadan. Kira-kira bulan ini engkau bisa pulang atau tidak ya, Nak?" "Insya Allah ya Bu, soalnya sekarang saya masih banyak kerjaan. Nantilah kapan-kapan saya pulang." Hadirin rahimakumullah. Terkadang kita sebagai seorang anak terlalu bodoh untuk memahami apa yang diinginkan oleh orang tua. Makanya kita punya banyak alasan, dan alasan itu untuk mengelabui apa yang diinginkan oleh orang tua. Padahal ketahuilah, orang tua itu tidak berharap apa-apa dari kita. Yang mereka inginkan adalah kehadiran anak-anaknya, agar mereka bisa melepaskan kerinduan bersama anak-anaknya. Tapi kita ini selalu banyak alasan. Alasannya istri, anak, suami, kerjaan, sehingga semua alasan itu dapat mengelabui apa yang diinginkan oleh orang tua. Jangan sampai hadirin, kita menjadi orang yang paling menyesal nanti. Kenapa? Mungkin di rantauan kita menjadi orang yang sukses, tapi di tengah-tengah kesuksesan itu kita lalu dikabarkan kalau orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hari ini kita yang orang tuanya masih ada, kita biasa-biasa saja. Tapi coba kita tanyakan kepada saudara-saudara kita yang sudah Allah panggil terlebih dahulu orang tuanya. Apa yang mereka rasakan di bulan yang mulia ini? Mereka itu hadirin, sahurnya sudah tidak lagi dibangunkan oleh orang tuanya. Ketika berbuka, mereka sudah tidak lagi dihidangkan oleh ibu dan juga ayahnya. Yang lebih menyakitkan lagi hadirin, mereka terbangun di tengah malam sambil mereka membayangkan akan wajah ibu dan juga ayahnya. Mereka hanya bisa mengungkapkan, "Ummi, summa ummil hatta akhir yaum fa'umri, hubbi min awil hayati wa hammu hammi, illikat sarkhar hadat qadhat fi dami wa aishfi." Menangis mereka. Belum sempat mereka berbuat baik sepenuhnya, tapi sudah Allah panggil terlebih dahulu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung orang tuamu masih ada, menginginkan engkau untuk pulang, paksa-paksakanlah untuk pulang. Jumpai mereka. Jangan pernah kita abaikan panggilan mereka. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saya
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 01. Pendengar dan juga tentunya hadirin, kami juga menginformasikan bahwa acara ini disiarkan langsung melalui Pro 2 RRI Palembang di FM 91,6 MHz dan juga akun YouTube RRI Palembang. Selanjutnya segera saja kita panggil peserta untuk tampilan berikutnya, peserta dengan nomor tampil 02 dengan judul tausiah Hidup Mulia dengan Keberkahan Al-Quran. Peserta dengan nomor tampil 02 tentunya akan menghadirkan tausiah dengan judul Hidup Mulia dengan Keberkahan Al-Quran. Pendengar dan juga tentunya sahabat kreatif, hadirin yang kami hormati, Dewan Hakim, inilah peserta dengan nomor tampil 02. Uhayyikum bisalamil atir. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Dewan Hakim yang di tangannya tinta emas kebijaksanaan berada, perkenankan kami untuk menyampaikan untayan tausiah dengan tema hidup mulia dengan keberkahan Al-Quran. Sesungguhnya Ramadan merupakan satu samudra luas di mana Allah letakkan di dalamnya sejuta mutiara kemuliaan berada. Di antara kemuliaan Al-Quran, lantas kita bertanya, apa bedanya Ramadan dengan bulan-bulan lainnya? Maka untuk menjawab pernyataan ini patut kita merujuk kepada Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka kita temukan jawabannya. Allah muliakan bulan suci Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Sebab pada bulan suci Al-Quran Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Al-Quran akan menjadikan mulia sesuatu yang senantiasa bertempelan dengan Al-Quran. Di antaranya hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Muslim. Apa kata baginda Nabi? Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang-orang yang pandai gemar membaca kitab suci Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, niscaya akan dibangkitkan oleh Allah bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Dan hal ini paralel, sejalan dengan apa yang disebut oleh Allah di dalam Quran surah Al-Infitor ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samaa'un fatarat, ketika nanti langit akan terbelah. Wa idzal kawakibum tasarat, dan ketika bintang-bintang semuanya akan jatuh berserakan. Wa idzal biharu fujirat, dan ketika lautan nanti akan diluapkan. Wa idzal quburu bu'thirat, dan seluruh yang ada di kubur akan dibangkitkan oleh Allah. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah sadar jiwa-jiwa itu akan apa yang sudah dia lalaikan dan sudah dia kerjakan. Maka suatu saat nanti ketika kita dibangkitkan dari kubur, kita akan melihat ada segolongan hamba Allah yang bangkit dengan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Dia lihat di samping kanannya ada malaikat, di samping kirinya ada malaikat, di hadapannya ada malaikat, di belakangnya pun ada malaikat. Maka hamba Allah ini bertanya kepada Allah, ya Allah,
dunia ini. Kemudian Allah pun menjawab, sesungguhnya mungkin kau lupa hambaku, dulu kekasihku Muhammad pernah ingatkan, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang senantiasa dawam pandai membaca kitab suci Al-Quran ma'as safaratil kiramil bararah akan dibangkitkan bersama para malaikat-malaikat yang mulia. Inilah janjiku, hari ini kau dibangkitkan bersama dengan malaikat-malaikat yang ada di sekelilingmu. Sebagai ganjaran, engkau telah menjadikan hidupmu berdampingan dengan Al-Quran. Lebih lanjut, Al-Quran yang menjadi satu kitab sakral ini, menurut Badi'uz Zaman Said Nursi, di dalam kitab Al-Maktubatnya, seorang cendekiawan asal Turki yang memerangi sekularisme, apa kata beliau? Sesungguhnya Al-Quran adalah kesempurnaan tingkat tinggi daripada mukjizat yang digapai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesimpulannya, dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita hiasi hidup kita senantiasa berdampingan dengan Al-Quran. Demikian yang dapat Al-Faqir sampaikan, meminjam pepatah Arab bijak, laqad yurja li jarhi syaifi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Kalaulah sebilah pedang yang melukai tubuh masih ada harapan untuk sembuh, bila lisan yang melukai hati hendak kemana obat akan dicari. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa, terima kasih. Penampilan peserta dengan nomor tampil 02. Terima kasih. Selanjutnya kita akan segera saja panggil untuk penampilan berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 03 dengan judul tausiah melestarikan lingkungan alam. Peserta dengan nomor tampil 03 dengan judul tausiah melestarikan lingkungan alam. Dewan Hakim, pendengar dan juga hadirin yang kami hormati, ini dia peserta dengan nomor tampil 03. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi baldatan Indonesia aminatan mutmainnah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammadin abni abdillah wa ala alihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana serta para hadirin yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Penulis Belanda Multatuli mengibaratkan bumi Indonesia laksana sekeping tanah sorga yang dihamparkan di dunia. Dr. Quraish Shihab mengibaratkan bumi Indonesia laksana jamrut yang berada di daratan Katulistiwa. Dua ungkapan tersebut menggambarkan betapa indah dan hebatnya Indonesia yang kita miliki saat ini. Dengan hal tersebut, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Hijr ayat 19. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal arda madadnaha wa anqayna fiha rasyiyah wa ambatna fiha min kulli syai'in mawruz.
berkenaan ayat tersebut dilansir dari Tafsir Al-Munir fil Aqidah wa Syari wa Manhaj, buah karya Syekh Wahab Al-Huzaili, juz 7 halaman 329. Wal maksud minal ayat annahu ta'ala yamuddu 'alan nas bima ja'ala arda mamdudatan ma'adatan fil ihtifaq ya bima yasarruha min asbabil makasibi wal ma'aish muqaddara biminzalin ma'lumin wal hikmatin wa maslahatin. Ada yang bisa artiin? Sesungguhnya Allah telah menciptakan bumi luas menghampar yang di dalamnya terdapat penghasilan, diberikan kepada umat manusia agar dimanfaatkan sesuai dengan hikmah dan kemaslahatannya. Mujahid-mujahid muda rahimakumullah. Namun saat ini musim sangat berganti betul. Diperkirakan musim penghujan malah terjadi musim kemarau berkepanjangan. Ketika terjadi musim penghujan datang disertai dengan petir yang mengerikan, banjir tak terelakkan, badai petir menghadang menghabiskan berjuta-juta korban. Tetapi ketika musim kemarau berlangsung, bumi kering kerontang, air bersih sulit didapatkan, kejadian kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hal inilah yang memicu terjadinya pemanasan global yang memiliki pengaruh besar terhadap manusia dan makhluk hidup lainnya. Mujahid-mujahid muda rahimakumullah. Dalam hal itu Allah telah peringatkan dalam Al-Quran, Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi Zaharul minha fisadalhul bahri wal bah bima kasabat aydin nas. Sungguh telah terjadi kerusakan di muka bumi oleh tangan-tangan perbuatan manusia. Jadi kita harus melestarikan alam dengan cara apa? Dengan cara menanam pohon yang telah dibakar dan telah ditebang oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Fa'ala yaklisul muslimina ghursan, wa yakula minhun nas, wattaqwa, watta'ya inna kana usadaka fi yaumil qiyamah." Ketika suatu muslim menanam suatu tumbuhan tersebut dimakan oleh manusia, dimakan oleh binatang, bahkan burung, itu menjadi amal sedekah di yaumil qiyamah. Untuk itu marilah sama-sama kita lestarikan bumi kita yang ini agar menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 03. Selanjutnya segera saja kita langsung untuk memanggil penampilan berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 04 dengan judul tausiah, amalan terbaik di bulan Ramadan. Peserta dengan nomor tampil 04 dengan judul tausiah, amalan terbaik di bulan Ramadan. Iya, Dewan Hakim, pendengar, sahabat kreatif dan juga tentunya hadirin, inilah peserta dengan nomor tampil 04. Dewan juri yang bijaksana dan sahabatku yang insya Allah muliakan. Pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan tausiah yang bertema amalan terbaik di bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan meningkatkan amal, betul? Menguatkan iman, menata hati, mengendalikan diri. Jangan biarkan bulan Ramadan berlalu sedangkan amalmu tetap begitu. Bahkan nafsu yang semakin menggebu-gebu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita di dalam At-Taubah ayat 105.
Wa qul i'malu fasayyarallahu amalakum wa rusuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang-orang beriman akan melihat apa yang kalian kerjakan. Maka di bulan Ramadan ini ada 5 amalan terbaik yang dianjurkan oleh para ulama. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Abu Bakar Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, tebal kitab 444 halaman, dalam halaman 234-35. Ada yang tahu 5 ini apa? Yang pertama apa? Yang pertama sedekah. Afdalus sedekah sedekatul Ramadan. Sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita perbanyakin sedekah. Emas, cincin, gelang, rumah, mobil, motor, kita sedekahin semuanya. Itu kalau mampu. Kalaupun tidak mampu, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Tanbihul Qaul yang dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, idghalu surur fi qulubil mu'min, cukup memberi rasa bahagia kepada orang lain, itu adalah sedekah. Contoh nih, Dewan Juri bahagia enggak lihat saya? Masya Allah, pasti bahagia dong. Yang kedua, wa qiyamul lail, menghidupkan malam Ramadan. Apa kata Rasulullah? Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Orang yang menghidupkan malam Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah Ta'ala, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pengen Allah ampuni dosa-dosa kita? Pengen dosa-dosa kita diampuni sama Allah? Siang kita berpuasa, malam kita bersimpuh sujud berlinang air mata, insya Allah. Yang ketiga, watilawatil Quran, membaca Al-Quran. Dulu ada tradisi cakep para ulama kita. Hal ini disampaikan oleh Al-Imam Mahyuddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimsyaqi Asy-Syafi'i yang wafat pada tahun 667 Hijriah dalam kitab Al-Azkar. Apa itu? Ulama dulu kalau baca Al-Quran ada yang seminggu sekali hatam, ada juga yang 3 hari sekali hatam, bahkan ada yang sehari, siangnya hatam, malamnya hatam. Seperti Imam Syafi'i radhiyallahu an yang lahir pada tahun 150 Hijriah, wafat pada tahun 204 Hijriah. Kalau kita boro-boro setahun sekali hatam. Kalau kata orang Riau, ente iut ente dak nak sibuk melalak budget tuh. Kalau kata orang Jawa, aku sibuk apa orang, si penting aku hatam sekali wae, yo wis ben ora apa-apa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah sampaikan, as-shaum wal Quran yasfi'ani lil abdi yaumal qiyamah. Al-Quran yang kau baca, puasa yang kau laksanakan akan menjadi penolongmu pada hari kiamat. Yang keempat, i'tikaf, berdiam diri di masjid dengan niat ibadah karena Allah Ta'ala. Jangan kayak kawan saya, dia izin sama saya ke masjid, saya kira ibadah, ternyata pas saya susul bukannya ibadah, ternyata ngorok. Enak kalau cuma ngorok, dia buat peta Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan pulau-pulau yang lainnya. Na'udzubillah min zalik. Yang kelima, umroh. Bagi yang mampu maka laksanakanlah. Rasulullah yang menjamin, barang siapa yang melaksanakan ibadah umroh di bulan Ramadan, maka sama saja dia melaksanakan ibadah haji bersamaku. Hadis muttafaqun alaih. Akan tetapi bagi mereka yang tidak mampu, Rasul berikan solusi. Orang yang melaksanakan ibadah subuh berjamaah dan kemudian duduk sejenak sambil berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, dan kemudian melaksanakan salat Isra 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan ibadah haji dan ibadah umrah. Lantas tahu hadis itu, jangan pula kita tidak berangkat ibadah haji, jangan pula kita tidak berangkat ibadah umrah. Mudah-mudahan dari yang 5 ini ada salah satu yang dapat kita amalkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 04. Dewan Hakim, pendengar atau sahabat kreatif dan juga tentunya hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kita panggil peserta untuk tampil berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 05 dengan judul tausiah, narkoba telah menjajah anak muda.
Peserta dengan nomor tampil 05 dengan judul tausiah, narkoba telah menjajah anak muda. Dewan Hakim, sahabat kreatif dan juga pendengar serta hadirin, ini dia peserta dengan nomor tampil 05. وعلى آله وصحبه
generasi bangsa. Bersifatlah seperti besi bengkok yang tak akan patah walau diletakkan di atas batu. Saya membongkok mengakhiri kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penampilan dari peserta dengan nomor tampil 05. Pendengar, sahabat kreatif, tentunya juga hadirin, kami informasikan bahwa acara ini disiarkan melalui Programa 2 RRI Palembang lewat FM 91,6 MHz dan melalui akun YouTube RRI Palembang. Selanjutnya segera saja kita panggil peserta untuk penampilan berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 06 dengan judul tausiah bencana yang menimpa negara kita. Peserta dengan nomor tampil 06 dengan judul tausiah bencana yang menimpa negara kita. Hadirin Dewan Hakim yang kami hormati dan juga pendengar, ini dia peserta dengan nomor tampil 06. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alal khalaba lil kitabah wal kitabah lil qira'ah wal qira'ah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Amma ba'. Dewan Hakim yang gantengnya mirip Arjuna, yang cantiknya mirip bidadari surga, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Imam Asy-Syafi'i dengan kitabnya Al-Mughafaqah di sana menjelaskan bahwasanya segala perintah dan seruan dari Allah Subhanahu wa ta'ala pasti memiliki hikmah dan tujuan. Pada tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Indonesia melaporkan bahwasanya sebanyak lebih kurang 900 bencana yang telah menimpa di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini angka yang sangat besar. Lantas timbul pertanyaan dalam diri kita, mengapa dan serta apa penyebab Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana di muka bumi ini? Maka dari itu, saya Rio Saputra akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang berjudul Hikmah Bencana yang Melanda di Negara Kita. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dan pasti kami akan beri cobaan kepadamu dengan sedikit kelaparan, ketakutan, kekurangan harta serta buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah lah kami kembali. Hadirin yang berbahagia, lantas mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bencana di muka bumi ini? Yang pertama ialah Allah ingin memberi cobaan kepada umat manusia, khususnya kita sebagai umat muslim. Allah ingin tahu apakah kita ikhlas atau tidak, apakah kita sabar atau tidak. Dan dengan bencana ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kesabaran umat muslim.
Pepatah Arab mengatakan, man sabaro zopiro, barang siapa yang bersabar maka ia akan beruntung. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Hadirin yang berbahagia, yang kedua ialah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan azab kepada umat manusia. Umat yang tidak mau bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya, sesungguhnya jika engkau bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan kutambah kenikmatan kepadamu. Tetapi ketika engkau mengingkarinya, maka azabku sangatlah pedih. Coba kita bayangkan, sudah banyak bencana-bencana yang Allah turunkan di muka bumi ini, mulai dari longsor di pagi hari, gempa bumi, dan bahkan tsunami pun menghampiri di negeri ini. Hadirin yang berbahagia, jadi berilah kita menjadi orang-orang yang selalu sabar dan orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai sobat, ingatlah kiamat sudah dekat, sebentar lagi kiamat. Kerjakanlah salat, jangan kerjakan maksiat, karena maksiat merupakan jalan yang sesat. Sekian dan demikian, ditutup dengan pantun. Pergi ke pasar di hari Kamis, jangan lupa menjaga diri. Dewan Hakim yang senyumnya sangat manis, izinkan saya mengundurkan diri. Wallahul muwaffiq ila aqwabit thoriq, unzur ma qala wala tanzur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 06. Iya, Dewan Hakim, pendengar, sahabat kreatif yang dan juga tentunya hadirin. Selanjutnya segera saja kita panggil peserta berikutnya, peserta finalis ya, dengan nomor tampil 07 dengan judul tausiah, pengaruh pornografi dan porno aksi. Peserta dengan nomor tampil 07 akan membawakan tausiah dengan judul pengaruh pornografi dan porno aksi. Dewan Hakim, hadirin dan juga sahabat kreatif pendengar, inilah peserta dengan nomor tampil 07. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini di tengah-tengah masyarakat kita marak dengan istilah pornografi dan porno aksi. Kedua istilah tersebut, hadirin, bukan saja menjadi buah bibir masyarakat, tapi sudah menjadi salah satu model yang sanggup menggelincirkan manusia ke lembah penyakit perzinahan yang berujung pada pelacuran atau yang dikenal dengan istilah prostitusi. Pornografi dan porno aksi ini sendiri, hadirin, telah menjamur dan membaur, marak dan merebak, bahkan sudah menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari yang akibatnya tidak sedikit anak-anak kita, remaja, pemuda, bahkan kakek-kakek pun ikut terbuai dengan hayalan-hayalan corok, pikiran kotor, otak mesum, sehingga terjadi pelecehan terhadap anak-anak di bawah umur, pemerkosaan, pencabulan, perzinahan, prostitusi, serta pornografi dan porno aksi kini telah terprogram dengan rapi, seolah-olah menjadi hal yang alami dan tidak lagi dianggap tabu. Na'udzubillahi min zalik. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina
innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu, kata Allah, mendekati perbuatan zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang teramat buruk. Imam Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafasir menjelaskan ayat tadi. Larangan yang sebenarnya adalah segala sesuatu yang mendekati perzinahan, baik itu memandang, menyentuh, mencium, dan lain sebagainya. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-aslu fin nahyi litahrim. Pada prinsipnya ayat tersebut menunjukkan pada makna yang haram. Dengan demikian haram bagi kita, saya, saudara, dan seluruh komponen bangsa untuk mendekati perzinahan. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lantas timbul pertanyaan, bagaimanakah langkah konkret yang harus kita lakukan untuk memberantas pornografi dan porno aksi di negeri tercinta kita saat ini? Setidaknya ada 2 langkah yang dapat kita lakukan. Yang pertama, pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kebijakan harus bertindak tegas terhadap para pelanggarnya. Jujur saya akui, kami bangga kepada pemerintah yang telah berhasil menghancurkan ratusan keping VCD porno. Kami bangga kepada pemerintah yang telah sukses menangkap para pelaku pemerkosaan dan pencabulan. Kami bangga kepada pemerintah yang telah sukses menutup akses situs-situs porno. Tapi hadirin, kami akan jauh lebih bangga jika pemerintah bertindak tegas terhadap para pelaku hiburan yang selalu menjual aurat dan mengusung erotisme. Setuju hadirin? Yang kedua, langkah yang kedua ialah alim ulama harus turut berdakwah di tengah-tengah masyarakat. Para orang tua harus membimbing anak-anaknya agar tidak tersesat. Seluruh warga harus mampu menciptakan lingkungan yang islami, yang terbebas dari segala bentuk pornografi dan porno aksi. Dan kepada seluruh pemuda dan pemudi yang saya cintai, mulai saat ini kita harus mau menutup mata dari tayangan-tayangan yang tidak sehat dan tontonan yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Lembayung indah di senja hari, berpatri dengan cerahnya mentari. Dengan iman dan takwa kepada ilahi, mari kita basmi pornografi dan porno aksi. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 07. Selanjutnya Dewan Hakim dan juga sahabat kreatif pendengar serta hadirin, kita akan segera saja panggil peserta finalis nomor berikutnya yang akan tampil adalah peserta dengan nomor tampil 08 dengan judul tausiah mendangkal informasi hoax menurut Islam. Peserta dengan nomor tampil 08 dengan judul tausiah mendangkal informasi hoax menurut Islam. Dewan Hakim pendengar yang kami hormati, inilah peserta dengan nomor tampil 08. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam-salam wahai saudaraku. Untuk umat Islam semua, aku sangat merindukanmu. Semoga kita selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Allam As-Siddiqi di dalam kitabnya Dalilul Falihin sebagai syarah dari Riyadus Salihin mengatakan bahwa
Sahabat bercerita bahwasannya Rasulullah ini pernah bersabda. Apa kata Rasul? Illa ambiukum bi akbair. Tahukah kamu wahai sahabatku, dosa apa yang paling besar di dunia ini? Maka sahabat pun bertanya, bala ya Rasulullah, apa itu wahai Rasul? Maka Rasul pun menjawab dengan tegas, illa asyraku billahi wa aqul walidain, yakni mereka yang menyekutukan Allah dan durhaka terhadap kedua orang tua, serta camkanlah kata Rasul, illa wa qaulu zaurah wa syahadatu zaurah. Kalimah ini diulang-ulang oleh Rasul, illa wa qaulu zaurah wa syahadatu zaurah, yakni bersaksi palsu dan perkataan bohong. Na'udzubillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Artinya apa hadirin? Bersaksi palsu dan perkataan bohong yang sering disebut dengan istilah hoax ini sangat dikhawatirkan Rasulullah dilakukan oleh seorang mukmin. Maka saking besar dampak hoax bagi manusia ini sehingga Rasulullah mensejajarkan kedudukannya setelah dosa syirik, yakni dosa durhaka terhadap orang tua, serta termasuk dosa yang paling besar, wa iya na'udzubillah. Apalagi di zaman kita saat ini, banyak orang yang mudah berkata dusta dan bersaksi palsu. Betul, mereka menyebarkan berita yang belum jelas asal usul kebenarannya. Bahkan mereka sengaja hadirin membuat berita yang berisi kebohongan yang bertujuan menyakiti, menjatuhkan, bahkan memojokkan individu atau kelompok lainnya yang jelas-jelas itu dusta dan kebohongan yang besar. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 60. La illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim ila akhiril ayah. Sungguh jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit di dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah tidak berhenti dari menyakitimu, niscaya kami perintahkan engkau untuk memerangi mereka. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Syekh Waba Az-Zuhaili di dalam tafsirnya Al-Wajiz Al-Quranul Azim halaman 427 beliau menjelaskan kalimah al-munafikun di dalam ayat tadi, maksudnya adalah alladzina yazharunal Islam wa yabtanunal kufrah. Orang-orang munafik itu yakni mereka yang hadir dengan menyembunyikan ketidakpercayaannya terhadap Islam. Wa fi qulubihim dhaifu iman, dan mereka yang lemah iman di dalam hatinya, wasakafiddin, dan mereka meragukan agama Allah. Na'udzubillah. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu ila akhiril ayah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu kabar atau berita, maka telitilah kebenarannya. Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam Fathul Qadir halaman 65 menjelaskan ada dua cara agar kita terhindar dari informasi hoax. Pertama, tabayun, yaitu memeriksa dengan teliti kabar yang datang kepada kita, dari mana asalnya dan bagaimana sumber perkaranya. Kedua, tasabbut, yaitu kita harus berhati-hati, tidak tergesa-gesa melihat dengan keilmuan yang dalam. Agar apa? Agar menjadi jelas dan terang bagi kita semua. Dari tausiah singkat saya tadi, dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa hoax ini bertujuan untuk memecah belahkan umat, sehingga kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam menerima informasi yang datang kepada kita. Sekian dari saya, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 8.
Iya, hadirin dan juga tentunya pendengar, selanjutnya segera saja kita panggil untuk finalis berikutnya. Peserta dengan nomor tampil 09 dengan judul Tausiah Pemuda Harapan Bangsa. Peserta ataupun finalis dengan nomor tampil 09 dengan judul Tausiah Pemuda Harapan Bangsa. Pendengar, sahabat kreatif, Dewan Hakim dan juga tentunya hadirin, ini dia penampilan peserta dengan nomor tampil 09. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri yang arif amat bijaksana, serta hadirin sekalian, kerabat da'i dan da'iyah yang tampan dan cantik mempesona. Alhamdulillah. Hadirin sekalian rahimakumullah, berbicara tentang pemuda harapan bangsa, generasi yang akan meneruskan perjuangan bangsa, generasi yang menjadi harapan umat dan agama. Generasi muda bukan hanya sekedar kumpulan anak-anak muda saja, melainkan generasi yang dapat menggantikan peranan dan membawa perubahan dari generasi sebelumnya. Karena pemuda merupakan ujung tombak perubahan. Hadirin sekalian rahimakumullah, masa muda merupakan masa yang penuh dengan harapan, cita-cita dan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, dan pemikiran masih cermat. Maka gunakanlah masa muda untuk senantiasa taat beribadah kepada Allah, Zat yang maha hebat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dijelaskan bahwasannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. Ada 7 golongan orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la dhilla illa dhilluh, yang mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara ke-7 golongan tersebut adalah syabun, anak muda, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika hari ini masih banyak kita temukan anak muda yang sibuk dengan geng motor, sibuk dengan pergaulan bebas, sibuk dengan narkoba dan minum-minuman keras, maka beruntunglah bagi anak muda yang senantiasa istiqomah menahan diri agar tidak tergoda dari pengaruh negatif yang ada di lingkungan kita untuk senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika dilihat dari realitas sejarah, begitu banyak peranan anak muda. Salah satunya yang dicontohkan oleh seorang, sebagaimana diceritakan di dalam Al-Quran, seorang pemuda Ashabul Kahfi yang rela karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, ia dijadikan sebagai contoh yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah apabila kita adalah seorang pemuda yang pintar, maka negeri kita akan besar. Apabila kita seorang pemuda yang memiliki akhlak dan semangat yang mahmudah, maka negara kita akan besar.
Apabila kita seorang pemuda yang memiliki keimanan, maka negara kita akan aman. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi penampilan peserta dengan nomor tampil 09. Dewan Hakim, sahabat kreatif pendengar dimanapun Anda berada dan juga hadirin, kita sampai tentunya ke finalis terakhir untuk cabang lomba tausiah PTQ LPP RRI Palembang tahun 2021. Segera saja kita panggil peserta terakhir untuk finalis ini adalah peserta dengan nomor tampil 10 dengan judul tausiah Hakikat Kemerdekaan. Peserta dengan nomor tampil 10 dengan judul tausiah Hakikat Kemerdekaan. Hadirin pendengar, inilah peserta dan juga dengan nomor tampil 10. Segera saja kita saksikan penampilan peserta dengan nomor tampil 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah wa ba'du. Dewan juri yang terhormat, ayyuhal ashabul hubbi rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, zat penguasa jagat semesta yang telah ada sebelum kata ada itu ada, dan akan tetap ada setelah kata ada itu tidak ada. Salawat bernadakan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan sang penghulu alam, sang revolusioner sejati, sang edukator sejati yang telah mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Ayyuhal ashabul hubbi rahimakumullah. Selama berabad-abad negara Republik Indonesia dijajah dan dipekerja paksakan oleh bangsa asing. Mereka disuruh bekerja secara paksa dan hasilnya para penjajah bawa ke negara mereka. Sedih pada masa itu, sadis mereka terhadap bangsa kita. Kemudian karena demikian inilah para pahlawan-pahlawan kala itu, para masyarakat kala itu bangkitkan semangatnya, berjuang merebut kemerdekaan supaya anak cucunya nanti tidak merasakan apa yang ia rasakan saat itu. Dengan bermodalkan persatuan dan keimanan di dada, mereka berjuang, bersimbah darah, bercucuran air mata, berlinang keringat, tidak pandang pamrih dan letih demi agar nanti anak-anak cucunya tidak sengsara dan tidak dijajah seperti mereka. Persatuan yang kini di akhir-akhir kemerdekaan kita seperti sudah merosot. Kenapa? Karena banyak sekali di antara kita, masyarakat kita yang bersifat seperti anak kecil. Merengek ketika diberi uang jajan yang beda dari kakaknya. Marah adiknya ketika kakaknya diberi 5.000 sedangkan ia cuma 1.000 padahal masih kecil. Protes dengan sang ibu. Itulah yang terjadi di negara kita sekarang. Punya sifat kekanak-kanakan, sifat seperti anak kecil yang belum menuai kedewasaan. Lantas di manakah rasa persatuan dan kesatuan itu bisa terlahir jika kita masih menyimpan sifat anak kecil tersebut?
Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Bersatu padulah dan jangan bercerai-berai. Allah juga berfirman mencontohkan kesombongan iblis kepada Nabi Adam. Wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan firman Allah di ayat yang lain, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Iblis menyombongkan diri kepada Nabi Adam. Maka dari itu jika persatuan kita pengen lebih kokoh dan lebih tinggi lagi, maka jauhkan sifat sombong dari kita, jauhkan sifat kekanakan dari kita. Pendidikan Indonesia tidak kurang, namun terlalu fokus mendidik otak hingga lupa mendidik hati, hingga melahirkan banyak psikopat-psikopat muda. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berada umat di akhir zaman yang mana sama-sama saling klaim kebenaran, namun sebenarnya sama-sama minta pembenaran. Kita berada di akhir zaman yang mana minta pengakuan keikhlasan, padahal sama-sama minta pengakuan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tausiah dari Al-Fakir. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama kita harapkan ampunannya. Kepada baginda Rasulullah sama-sama kita harapkan syafaatnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, ilal liqa'i wassalamah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi tentunya finalis terakhir dalam cabang lomba tausiah PTQ LPP RRI Palembang tahun 2021. Tak terasa hadirin pendengar yang kami hormati, tentunya seluruh finalis sudah tampil, 10 orang finalis sudah tampil dan kita saksikan bersama tadi. Dan untuk tentunya cabang lomba selanjutnya, yaitu cabang lomba tahfiz ya, akan kita saksikan penampilan berikutnya. Namun tentunya sebelum saya serahkan estafet ini kepada rekan saya, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Saya Lydia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tongkat estafet saya serahkan selanjutnya untuk cabang lomba tahfiz bersama rekan saya Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat datang di bumi Sriwijaya kepada seluruh kafilah PTQ RRI tingkat nasional ke-51 di Palembang, Sumatera Selatan, yang akan digelar dari tanggal 1 hingga 5 Mei 2021. Melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Kita harapkan PTQ ini akan meningkatkan nilai-nilai spiritual bagi masyarakat Sumatera Selatan. Karena itu, mari kita sukseskan pelaksanaan PTQ RRI ke-51 ini dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi secara langsung babak final ini bisa Anda dengarkan langsung melalui Pro 2 RRI Palembang dan juga channel YouTube RRI Palembang. Baik, segera saja hadirin kita panggil nomor tampil 01. Kami persilakan nomor tampil 01 yang akan memilih TKF 1 sampai dengan TKF 10. Baik adik, TKF berapa yang dipilih? Nomor 10 ya.
Baik, Dewan Hakim, nomor tampil 01 memilih TKF 10. Nomor tampil 01. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت Ulangi Ustaz. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. Waqatilu. Sudah ganti soal. Kita nggak ada bel. Atau saya pakai siulan aja. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا قال فاذهب فمن تبعك منهم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. Sadaqallahul azim. Baik, Dewan Hakim dan juga hadirin, itulah peserta dengan nomor tampil 01. Berikutnya kita panggil nomor tampil 02. Nomor tampil 02 yang akan memilih TKF 1 sampai dengan 9 yang tersisa. Sekali lagi, babak final ini bisa Anda dengarkan melalui Pro 2 91,6 MHz dan channel YouTube RRI Palembang.
Nomor tampil 02 memilih TKF berapa? Nomor 4. Baik Dewan Hakim dan para hadirin, nomor tampil 02 memilih TKF 4. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. Maaf Ustaz, karir Ustaz. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب. وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. Baik, itulah penampilan nomor tampil 02. Hadirin, babak final ini disponsori oleh Bank BRI, kemudian Pegadaian Syariah, PT Rifan Finansindo Berjangka Palembang, Kopi Bendua, Sirup Kurnia, dan Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya kita panggil nomor tampil 03. Nomor tampil 03. Nomor tampil 03 yang akan memilih TKF 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nomor berapa? Nomor 3. Baik Dewan Hakim, yang dipilih adalah TKF nomor 3. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على
مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين صدق الله العظيم. Baik hadirin, itulah penampilan nomor tampil 03. Berikutnya kita panggil nomor tampil 04. Nomor tampil 04. Silakan adik, nomor tampil 04 yang akan memilih TKF 1, 2, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang akan dipilih TKF 1, 2, 5, 6, 7, 8, dan 9. Nomor berapa? Nomor 5. Baik, Dewan Hakim dan hadirin, yang dipilih adalah TKF 5. Inilah nomor tampil 04. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا
قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا صدق الله العظيم. Baru saja kita lihat dan dengarkan bersama nomor tampil Odol 4. Sahabat kreatif dan juga pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut. Kita akan panggil nomor tampil 05. Nomor tampil 05. Silakan Dek, nomor tampil 05. Ia akan memilih TKF 1, 2, 6, 7, 8, dan 9. Ia akan memilih TKF 1, 2, 6, 7, 8, dan 9. Nomor berapa? Nomor 6. Ya. Baik Dewan Hakim, TKF yang dipilih adalah TKF 6. Inilah nomor tampil 05. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدوك فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدوك وإذا تولى سعى في الأرض ليفسدوك منها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد من يهد الله فهو المهتدي من يهد الله فهو المهتد من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها
أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا صدق الله العظيم. Demikian tadi sudah kita dengarkan dan saksikan nomor tampil 05. Berikutnya langsung kita panggil nomor tampil 06. Nomor tampil 06 yang akan memilih TKF 1, 2, 7, 8, dan 9. TKF yang dipilih adalah nomor 1, 2, 7, 8, dan 9. Nomor berapa? Nomor 1. Iya. Baik, Dewan Hakim, TKF yang dipilih adalah TKF 1. Inilah nomor tampil 06. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وإذ زين لهم الشيطان
ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من نبات لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين أزواجا منهم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين Sadaqallahul azim. Baik hadirin, itulah nomor tampil 06. Sekali lagi babak final lomba tahfiz dan juga lomba final PT Carrier Palembang ini disponsori oleh Bank BRI, Pegadaian Syariah, PT Rifan Finansindo Berjangka Palembang, Kopi Bedua, Sirup Kurnia, dan Bank Syariah Indonesia. Selanjutnya kita panggil nomor tampil 07. Nomor tampil 07 akan memilih TKF 2, 7, 8, dan 9. TKF yang dipilih adalah TKF 2, 7, 8, dan 9. Nomor berapa, Dek? Nomor 9. Dewan Hakim TKF 9 yang dipilih. Dan inilah nomor tampil 07. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من النار قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من النار قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الناس ولم يؤت سعة من المال قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة يرضونكم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم الفاسقون لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا
Sadaqallahul azim. Demikian hadirin nomor tampil 07. Dan selanjutnya kita akan tampilkan nomor tampil 08 yang akan memilih TKF 2, 7, dan 8. TKF yang hanya bisa dipilih nomor 2, 7, dan 8. Nomor tampil 08, nomor berapa? Nomor 8. Baik Dewan Hakim, yang dipilih TKF 8, inilah nomor tampil 08. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. إن وليي الله الذي نزل الكتاب. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصرهم والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا
ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صدق الله العظيم. Demikian hadirin, sudah kita lihat dan dengar bersama nomor tampil 08. Berikutnya kita panggil nomor tampil 09. Nomor tampil 09 hanya memilih 2, nomor 2 dan nomor 7, TKF 2 dan 7. Nomor tampil 09 yang akan memilih TKF 2 dan 7. Sahabat kreatif dan semua pendengar juga hadirin, kita akan dengarkan dan saksikan bersama nomor tampil 09. Nomor berapa? Nomor 2. Dewan Hakim TKF 2 yang dipilih nomor tampil 9. Dan inilah penampilan nomor tampil 09. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مصبحين فأخذتهم الصيحة مشركين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآية إن في ذلك لآيات للمتوسمين صدق الله العظيم. Baik hadirin dan sahabat kreatif, itulah tadi nomor tampil 09. Dan tibalah kita pada nomor tampil yang terakhir, nomor tampil 10. Nomor tampil 10. Nomor tampil 10. Silakan Dek, nomor tampil 10. Karena tersisa 1, TKF 7. Nomor tampil 10 ya akan tidak bisa memilih ya karena tinggal 1, jadi TKF 7. Inilah penampilan nomor tampil 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. Ulang Ustaz. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زين للذين Sudah. Wallahu yarzuqu man yasha. Sudah ganti soal. Ganti soal. Kakek di rumah kita tambah lagi. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا صدق الله العظيم. Baik hadirin sahabat kreatif, itulah tadi penampilan peserta terakhir lomba tahfiz nomor tampil 10. Kami informasikan kepada seluruh peserta babak final PT Care Palembang, jangan kemana-mana karena pukul 13 nanti insya Allah kita akan mengumumkan pemenang dan sekaligus penutupan yang insya Allah juga akan dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan. Sekali lagi kita sebutkan dulu para sponsor PT Care Palembang, Bank BRI, Pegadaian Syariah, PT Rifan Finansindo Berjangka Palembang, Kopi Bendua, Sirup Kurnia dan Bank Syariah Indonesia. Kepada Dewan Hakim kami persilakan untuk beristirahat dan untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur ada masjid di RRI Palembang, adik-adik bisa sholat di sana. Karena waktu kita tidak terlalu lama, sebelum pukul 13 insya Allah kita semua sudah hadir kembali di Auditorium RRI Palembang. Baik Ibu Andi mungkin ada tambahan informasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman panitia